Mari kita ikuti bersama-sama. Namun sebelum kita mengerti atau mengkaji materi tersebut, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Pak Ustaz Abu Islam. Kepada beliau persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan rangkaian amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan menunaikan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Surat Yasin ayat 65, di mana Allah berfirman mengatakan dalam ayatnya, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut manusia dan kami tidak berikan kesempatan bicara. Tangan mereka tidak bisa memberikan kesaksian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kami tutup mulut manusia sehingga mereka tidak bisa memberikan kesaksian. Adapun akan berbicara kepada kami dan memberikan kesaksian kepada kami tangan dan kaki mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum.
akan berbicara tangan mereka dan akan memberikan kesaksian kaki mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya, jika seluruh alat indera yang Allah berikan ini kita gunakan untuk dalam hal ketaatan kepada Allah, matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat para ulama, lisannya digunakan untuk berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, menghafalkan firman-firman Allah, tangannya digunakan untuk menyantuni yang lemah, kakinya digunakan menuju ke tempat-tempat yang Allah ridha, seperti ke masjid, sholat berjamaah, menuntut ilmu, dan seterusnya. Maka alat indera inilah yang nanti di hari kiamat akan menuntun seorang hamba sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika matanya digunakan untuk melihat maksiat, telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan, lisannya berkata jorok kotor, tangannya dipakai untuk menggolimi orang, kakinya ke tempat maksiat, waliyadzubillah, maka inilah yang akan menyeret mereka ke neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk kita gunakan seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, kita lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala, kitab yang berjudul Mawsu'ah Al-Manahis Sar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bukunya, kitabnya terbit 3 jilid, judulnya Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Dan kita masih berada pada bab akidah atau bab tauhid, bab iman. Dan kita masih berbicara pada pembahasan yang pertama dari larangan bab akidah. Apa itu? Tentang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 3 kali pertemuan kita, itu bahasannya adalah 3 kali ini insya Allah ya, pembahasannya adalah terkait masalah syirik. Pertemuan pertama tentang muqaddimah, pertemuan yang pertama adalah tentang yaitu syirik, lalu kemudian pertemuan yang kedua ya, kalau tidak salah berarti ini yang keempat insya Allah, pertemuan yang keempat dari yang pertama ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, materi tentang larangan seputar syirik ini kami bagi menjadi 2 bagian. 2 bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil yang berbicara tentang larangan berbuat syirik. Dalil-dalil yang terkait dengan larangan berbuat syirik. Dan kurang lebih 13 dalil sudah kami sampaikan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih, bahkan lebih kalau tidak salah ya. Adapun materi yang kedua yang ini belum tuntas, mudah-mudahan malam hari ini kalau waktunya cukup kita lanjutkan setelah adzan isya nanti, yaitu mudah-mudahan kita tuntaskan sehingga harapannya bulan berikutnya jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan membahas yaitu larangan yang kedua dari bab akidah. Kalau tidak salah tentang kemunafikan, kalau tidak salah yang kedua itu. Baik, kita akan lanjutkan. Terakhir saya melanjutkan untuk materi yang kedua ini adalah yaitu tentang berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya kesyirikan kembali di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran yang bisa kita ambil, itu materi yang kedua ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil-dalil, 13 dalil yang sudah kita sampaikan, itu kan ada 5 pelajaran.
Pelajaran yang pertama tentang definisi syirik, gitu ya. Pelajaran yang kedua bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sedekahnya, silaturahimnya, memelihara hak tetangga, ya. Semua amalannya tidak diterima, sholatnya, zakatnya, semuanya tidak diterima oleh Allah. Inilah bagi mereka yang mati dalam keadaan murtad, keluar dari Islam, atau mati dalam keadaan kafir, atau matinya melakukan perbuatan syirik, alias pelakunya disebut musyrik. Semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya sudah sampaikan dalil-dalilnya. Yang ketiga, yaitu tentang model-model kesyirikan yang terjadi di negeri plus 62. Itu bulan yang lalu kalau nggak salah, ya. Model-model kesyirikan yang dianggap tradisi oleh negeri plus 62. Mana negeri plus 62 itu? Ya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Ada berapa model kesyirikannya? Ada 13 model kesyirikan yang dianggap tradisi oleh masyarakat kita. Saya sebutkan saja tanpa menyebutkan dalil, ya. Salah satunya diantaranya adalah yang pertama tatoyur, pesimis, sikap pesimis, menganggap sial. Tatoyur, menganggap sial atas sesuatu, entah itu angka sial, entah itu bulan sial, entah ada hari sial, ya, dan seterusnya. Tatoyur. Yang kedua tamimah. Apa itu tamimah? Sesuatu yang digantungkan, alias jimat, gitu ya. Untuk tolak bala, untuk supaya yaitu dagangannya laris, ya, yang digantungkan di mobil atau di toko, atau misalnya digantungkan di rumah, dipakaikan pada anak kecil supaya tidak diganggu syaitan, atau mungkin ditaruh di ikat pinggang atau dompet, macam-macam, ya. Maka ini tamimah. Yang ketiga tiwalah. Apa itu tiwalah? Tiwalah itu adalah sesuatu yang dibuat agar seorang istri itu suka dengan suaminya, atau suami suka sama istrinya, atau orang lain menyukai dia. Dalam kurung kalau mau disingkat pelet lah, kurang lebih pelet. Gimana caranya? Ustadz, bagaimana dengan tukar cincin, Ustadz? Tukar cincin. Sebab kata sebagian orang, yaitu cincin itu dipakai seseorang yang dipakai seseorang setelah menikah, cincin itu, yaitu dengan keyakinan selama cincin emas itu, cincin yang melingkar di jarinya itu masih tetap terpakai, maka pernikahannya akan tetap langgeng. Kalau punya keyakinan seperti itu, selama cincin masih menghias di jari saya, maka pernikahan saya akan awet, tidak akan luntur, dan selalu abadi. Maka ini syirik yang kayak begini, syirik, ya. Makanya minimal tukar cincin ini adalah budaya orang-orang ahlul kitab. Dan sedangkan kita tidak boleh menyerupai perbuatan mereka. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama seperti kaum tersebut. Dia bagian dari kaum tersebut. Lah ini namanya tiwala. Makanya jangan punya keyakinan. Makanya sebelum menikah nggak usah ada acara tukar cincin, diikat dulu. Apalagi sekarang bukan tukar cincin, tetapi diikat dengan bacaan Fatihah. Diikat dengan bacaan surat Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya tidak kemana-mana, ya, supaya tidak ada orang yang melamarnya. Maksudnya begitu. Nah, ini adalah anggapan-anggapan yang salah dan tidak mengikuti petunjuk Nabi. Yang benar itu adalah datang di khitbah, dipinang, dinazor dulu, dilihat, begitu cocok maka langsung di khitbah, dipinang, selesai nikah. Loh, cintanya Ustaz, cinta itu setelah menikah, bukan sebelum menikah. Jadi kalau ada orang atau anak muda terutama, ya, yang sebelum menikah surat-suratan dulu, wah, banci, gak gentle. Datang ke rumahnya, saya suka sama anaknya bapak, saya izinkan, saya ingin nador, ini ibu saya ngajak mahram saya supaya tidak timbul fitnah. Ini ayah saya nador, saya lihat, ya saya cocok dengan putrinya bapak, kapan dilangsungkan pernikahan. Gentle itu. Tapi WA-WA-an, banci, nggak gentle, ya. Datang, ya, itu yang benar, itu
Islam. Islam tidak mengenal pacaran. Pacaran itu nanti setelah menikah. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang yang keempat, model-model kesirikan di negeri plus 62, mantra-mantra, jampi-jampi. Sebab Nabi mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala asyirk. Ya, sesungguhnya yaitu jampi-jampi, ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan, jampi-jampi. Ya. Loh Ustaz, ruqyah itu ada yang tidak benar berarti? Ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau kepingin tahu ruqyah itu dikatakan benar, ruqyah itu sesuai syariat kalau syaratnya 3. Selain 3 ini maka dia nggak syar'i berarti. Apa itu? Ruqyah itu dikatakan syar'i syaratnya 3. Yang pertama, bacaan yang ia ucapkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Gak dibuat-buat. Ayatnya ayat Quran, doa-doa yang dibacakan dari Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, bukan. Itu yang pertama itu. Makanya harus hafal. Peroki itu juru ruqyah. Itu harus hafal ayatnya. Kalau meruqyah rumah tempat tinggal yang diganggu jin, itu gimana bacaannya? Ngeruqyah tempat usaha, beda lagi ayatnya. Ngeruqyah anak yang kemasukan jin, beda lagi. Ya, beda-beda. Harus hafal itu. Fasih bacaannya dan doa-doanya apa? Pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu syarat kedua, menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya. Jadi kalau ada di layar kaca kita ngeruqyah orang, kan lagi booming itu ada, saya tidak sebut nama ustadznya ya. Itu dia meruqyahnya itu dengan ya Allah, hilangkanlah penyakitnya ini. Ya Allah, sesungguhnya ini. Pakai bahasa Indonesia ini. Maka ini bukan juru ruqyah yang syar'i. Juru ruqyah yang syar'i ini adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Itu, ya. Dan yang ketiga yaitu dua-duanya, si yang meruqyah, ustadz yang meruqyah dan orang pasien yang diruqyah harus punya keyakinan semua tidak akan bisa terjadi, sembuh ataupun tidak, semuanya karena kehendak Allah SWT. Harus punya keyakinan itu. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun juru ruqyahnya itu ngasih syarat minum air zam-zam, makan kurma ajwa tiap pagi 7 butir, meskipun kurma ajwa habis sak blek, sak keranjang, kalau Allah tidak berkehendak, sudah selesai. Meskipun air zam-zam habis 5 liter 1 jirigen, kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin sembuh. Maka harus dua-duanya harus punya keyakinan itu. Dan ada satu syarat lagi disampaikan oleh ulama, ditambahkan, tidak memberikan syarat-syarat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Misalnya syarat-syaratnya harus poso mutih, harus nanti begini, tidurnya tidak boleh di atas tempat tidur, harus di bawah kolong tempat tidur. La haula wala quwwata illa billah. Ya aneh-aneh syaratnya. Ya, nanti tiap malam Jumat mandinya itu begini, harus pakai kembang. Wah, ini namanya juru ruqyah yang dasar. Ya, nanti kalau minum air, baca-baca dulu terus ditiupkan ke airnya. Maka yang kayak begini nggak boleh. Nabi tidak pernah mengajarkan meruqyah dengan meniupkan bacaan di air. Nggak pernah. Sebab yang kita keluarkan, yang kita tiupkan ini adalah kotoran. Sedangkan Nabi melarang meniup makanan yang masih panas. Nggak boleh. Meniup minuman yang masih panas, nggak boleh ditiup. Ya, loh Ustaz katanya kalau mau tidur, itu mau tidur kan ditiupkan dulu Ustaz. Kalau mau tidur terus diusapkan ke badan. Nah ini, kadang-kadang kita salah. Sebab yang diajarkan oleh Nabi kalau mau tidur itu kan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, setelah baca terus kan kita tiupkan ke telapak tangan kita. Setelah itu digosokkan ke kepala. Setelah itu baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan lagi. Lalu digosokkan ke badannya. Begitu seterusnya sampai kakinya, berarti 3 kali. Ya. Apakah benar? Salah. Yang benar adalah meniup dulu baru membaca. Bukan membaca terus meniup. Bukan. Jadi caranya telapak tangan, kedua telapak tangan disatukan dulu, dia meniupkan dulu ke tangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas, selesai diusapkan ke kepala. Terus niup lagi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ke badannya. Lagi niup lagi. Qul
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu terus diusapkan ke badannya yang lainnya. Jadi meniup dulu, bukan setelah baca terus meniup. Salah lagi. Kebalik, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur. Baik, kita lanjutkan. Terus yang kelima, model-model kesirikan di negeri plus 62 adalah perdukunan. Dukun, ya. Sudah saya sampaikan ini jelas dalilnya. Orang yang mendatangi dukun lalu dia bertanya, sekedar tanya, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jika dia mendatangi dukun, bertanya dan meyakini, membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya. Ustaz, lah kalau kita datang, Ustaz, maaf, kita datang terus bertanya kemudian kita tidak yakin, tidak membenarkan, cuman ingin mengetes kebohongannya dukun ini, mengungkap kedustaannya dia di depan orang banyak. Bagaimana Ustaz? Boleh, nggak apa-apa ya kayak begini, untuk membongkar kedustaannya, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi jangan membenarkan dan jangan meyakini. Tetapi kalau dia hanya tujuannya untuk membongkar kesesatannya, ini diperbolehkan. Yang keenam, sembelian untuk selain Allah. Ya, sesajen, larung sesaji, ya yang dibuat di kawah dan seterusnya. Dan ini banyak sekali. Yang ketujuh, kesirikan-kesirikan yang terjadi di kuburan. Banyak, seperti nadar untuk penghuni kubur. Ya, isti'anah. Isti'anah ini adalah minta tolong kepada penghuni kubur, minta tolong kepada mayit. Sekalipun mayit ini adalah orang soleh, maka orang mati tidak bisa menolong kita. Seperti itu. Terus kemudian isti'adzah. Apa isti'adzah? Ada isti'anah, ada isti'adzah. Apa isti'adzah? Minta perlindungan kepada penghuni kubur. Mintanya bukan sama Allah perlindungan, tapi kepada orang soleh yang telah wafat ini. Terus kemudian istighosah. Apa istighosah? Minta dihilangkan bencana kepada si penghuni kubur. Jadi ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah. Ya. Jadi tiga-tiganya nggak boleh. Minta tolong kepada penghuni kubur nggak boleh, minta perlindungan kepada penghuni kubur nggak boleh, dan minta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur tidak boleh. Semuanya syirik. Minta rezeki, ya, minta jodoh, minta dilancarkan pekerjaan kepada orang soleh yang telah mati. Maksudnya dia, doa-doanya itu, ya, mereka ini dijadikan wasilah, perantara, supaya doa mereka disampaikan supaya doanya orang-orang yang meminta disampaikan kepada mayit, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai perantara, padahal Islam tidak mengenal seperti ini. Allah mengatakan, ud'uni astajib. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Gak usah perantara, kecuali kalau orangnya masih hidup. Boleh minta doa. Ustaz, doakan anak saya Ustaz ya, sebentar lagi mau ujian. Ustaz, doakan saya Ustaz, bulan depan mau mantu saya Ustaz, mudah-mudahan acara lancar. Boleh, orangnya masih hidup. Itu pun ada syaratnya kalau minta doa kepada orang soleh. Satu, yang kita mintai orang itu benar-benar kesolehannya, diakui kesolehannya, orang soleh memang, orang alim. Yang kedua adalah tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Tiap ketemu, bukan ya, bukan, selalu begitu. Nggak boleh dijadikan kebiasaan. Yang ketiga, dia sendiri juga harus berdoa. Nggak boleh menggantungkan orang lain. Ketika dia gagal, apa katanya? Kamu tidak doakan saya ini gagal. Nah ini repot. Nggak boleh, dia sendiri juga harus berdoa. Ada syaratnya. Boleh kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya telah wafat, nah itu nggak boleh. Terus yang kedelapan, mencari berkah dari benda-benda tertentu. Ngalah berkah dengan benda-benda tertentu. Nah ini yang tidak diperbolehkan, ya, ngalah berkah macam-macam yang nanti akan kami sampaikan. Terus kemudian yang ke-10 yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi, memberikan sesuguh atau sesaji ketika hendak panen padi atau lainnya. Menurut mereka sesaji itu dipersembahkan kalau panen itu Dewi Sri, ya. Ini pun termasuk syirik, ya, supaya pekerjaannya lancar, ya. Mohon maaf, ya.
Ada cerita seseorang berkata kepada saya mau bangun rumah, maka tukangnya itu tidak mau memulai pekerjaan kalau tidak diawali dengan yaitu syukuran di atas lahan yang akan digarap itu. Sebab kalau tidak nanti pekerjaannya akan diganggu. Maksudnya mereka diganggu jin, sehingga nanti nggak kelar-kelar ini. Sehingga istilahnya mereka kulonwun, minta izin karena kita mau ngerjakan lahan ini. Yang kayak begini nggak boleh, sirik. Ya. Nanti bangunan sudah berdiri, giliran pasang yang bagian atas, kudo-kudo apa itu pasang atas itu ya, minta yaitu paku emas, ya, minta dikasih padi, minta, ya betul ya. Ada lagi dikasih apa? Kalau tidak dikasih itu dia nggak mau ngerjakan, nggak mau garap. Tukangnya ada yang sebagian seperti ini, ada itu. Karena khawatir nanti akan terjadi musibah pekerjaannya, macam-macam. Ya, sehingga jangan heran kalau di negeri kita banyak yang kayak begini, mengerjakan jembatan, ya, atau terkait masalah lapindo, ya, itu berapa kepala kerbau yang yang dimasukkan ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar lumpur panas ini berhenti. Ini semua adalah syirik Bapak Ibu sekalian. Syirik, ya, baik. Terus kemudian yang ke-11 sesajen, memberikan sesugu untuk karuhun ketika hendak melaksanakan acara tertentu, sesajen. Nah, itu, ya. Baik, yang ke-12 memberikan penghormatan dengan membungkuk. Ini nggak boleh, ini termasuk bentuk kesyirikan ya. Ya. Loh, terus Ustaz, kan ada sebagian orang itu kalau memberikan penghormatan sampai ngesot. Ya. Jadi kalau mau apa itu istilahnya itu sungkem. Nah, harus ngesot gitu. Ini nggak boleh di dalam Islam. Jadi membungkukkan punggung ini nggak boleh ketika bersalaman, harus tegak seperti itu. Dan bentuk penghormatan yang paling tinggi di dalam Islam itu ucapan salam. Assalamualaikum. Semoga kalian diberikan keselamatan oleh Allah. Warahmatullah. Allah memberikan rahmat kepada kalian. Wabarakatuh. Dan Allah memberikan barokah kepada kalian. Mana ada bentuk penghormatan mengandung isi 3 doa yang luar biasa ini. Didoakan selamat, didoakan rahmat, didoakan barokah hidupnya. Bayangkan. Jadi bukan kemudian seperti orang Jepang. Orang Jepang itu kalau ketemu dengan temannya, yaitu membungkukkan. Nah, itu nggak boleh. Islam melarang. Yang benar itu hanya cukup menjabat tangannya saja. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Terus yang ke-13 pesugihan. Lah, yang kemarin saya sempat jelaskan tentang pesugihan ini banyak. Ada pesugihan lewat ketek. Kan itu ada ya, apa ketek itu? Kera ya. Sebagaimana yang dilakukan sebagian yaitu masyarakat di Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Mereka yang nyekar di makam Ngujang itu oleh si juru kuncinya dikasih hewan ketek. Ya, seperti itu. Nah, ini. Terus ada pesugihan lewat semedi di gua atau makam di Gunung Selok Cilacap. Nah, itu sebagaimana mereka melakukannya di Padepokan Jambe Limo dan Padepokan Jambe Pitu dan seterusnya. Ini banyak petilasan-petilasan yang dikunjungi oleh orang untuk cari pesugihan. Belum lagi pohon Dewan Daru. Ya, itu seperti nunggu rontokannya, katanya nanti rezekinya lancar. Belum lagi ritual lewat ritual seks, pesugihan lewat ritual seks, yaitu yang terjadi di Gunung Kemukus, berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, terdapat sebuah sendang namanya Sendang Ontrowulan. Nah, dan seterusnya ceritanya, dan ini sudah kami sampaikan. Masih banyak lagi, yaitu bentuk-bentuk pesugihan yang terjadi di negeri kita. Dan ini semua adalah syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sirkul akbar, syirik besar. Keluar dari Islam. Ya, dan dianggap tradisi. Kita kalau nyampaikan seperti ini langsung dicap Wahabi, radikal. Ya, terus apa lagi? Ya, macam-macam. Padahal ini semua dilarang di dalam agama kita. Ya, Islam Arab, ya, katanya begitu. Bukan Islam versi Indonesia. Memangnya Islam bersumber dari mana? Ya, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Dan Nabi adalah yaitu Nabi terakhir, Nabi penutup. Tidak ada Nabi setelah beliau SAW.
Baik, sekarang kita akan masuk pada kajian kita yang terakhir, yaitu tentang berita Nabi. Ya, berita Nabi bahwasanya syirik tidak hanya terjadi di bangsa Quraisy, ternyata syirik juga terjadi pada setiap zaman hingga hari kiamat. Saya ulang, ini saya anggap materi terakhir lah, karena semua di antara beberapa itu sudah terangkum di dalamnya. Berita Nabi tentang syirik tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy, tetapi juga syirik terjadi pada setiap zaman hingga hari kiamat. Di mana dalilnya? Silakan dibuka Tirmidzi. Ayo dibuka Tirmidzinya. Sunan Tirmidzi, betul Ustaz? Iya. Nomornya Tirmidzi, nomornya 2219, 2219. Ketemu? Saya carikan. 2219, 2219. Saya bacakan teks Arabnya dulu. An Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Ya, silakan. 2219. Ada 2219. Ketemu? Dari Sauban. Ya, dari Sauban. Silakan Pak Didi, sudah ketemu? Ada ketemu? Ada. Ia mengatakan, Silakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Apa isi sabdanya? hari kiamat tidak akan datang hingga kabilah-kabilah dari umatku menyusul kaum musyrikin hingga mereka menyembah berhala-berhala. Nah, lihat kata Nabi, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga di antara kelompok dari umatku mengikuti jejaknya orang-orang musyrik. Loh, coba. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku kembali mengikuti perilakunya orang-orang musyrik. Lanjutkan berikutnya. Dan Hingga mereka menyembah. Sesungguhnya pada umatku ini akan muncul 30 pendusta. teruskan. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Tuh, yang tadi itu belum kelar. Yang tadi belum kelar. Ya. 2219. Iya, sudah betul depannya itu. Iya. Baik, berarti salah. Ya, coba dibaca Ustaz. Ayo coba. Dua-dua. Ya, dari Sauban, nama orang terakhir dari Sauban. Ayo, silakan. Kutaibah menceritakan kepada kami. Nama orang terakhir saja, karena itu sanadnya banyak. Nama orang terakhir sebelum Rasulullah bersabda. Nama orang terakhir. Ini Ustaz. Mohon maaf. Ya Allah. Ini ya, saya kalau baca dari awal ya, maksud saya nama orang terakhir ini. Kutaibah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Abu Asma Ar-Rahabi, dari Sauban. Nah, itu nama orang terakhir. Dari Sauban, ia menceritakan Rasulullah bersabda. Jadi kalau Tirmidzi ini lengkap, semua sanadnya ditulis, orang-orang perawi-perawinya. Nah, ini kan nanti makan waktu gitu maksud saya. Jadi cukup langsung Sauban aja, nama orang terakhir. Silakan. Dari Sauban radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, silakan. Hari kiamat tidak akan datang hingga kabilah-kabilah dari umatku menyusul kaum musyrikin. Baik, kabilah tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti jejak orang-orang musyrik. Hingga lanjut, Hingga mereka menyembah berhala. stop. Kata Nabi, sampai nanti umatku akan menyembah berhala-berhala lagi. Nah, Nabi sudah memprediksikan umat ini nanti akan kembali seperti orang-orang musyrik terdahulu, nyembah berhala. Dan ternyata terjadi, berhalanya bukan hanya patung Bapak Ibu. Berhalanya banyak, seperti yang tadi kami sebutkan, dukun, ya. Terus kemudian ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Yang seperti ini semua syirik. Ya. Lalu kemudian kita tambahkan lagi Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomor hadisnya di dalam Sahih Muslim. Ya.
Nomor hadisnya adalah yaitu di nomor 2000 disebutkan 2400 sebentar 2468 dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan baca, Ustaz, baca. Dari Anas bin Malik. Dari Aisyah 2468. Ketemu? Silakan. Baca, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Belum akan pergi malam dan siang terjadi kiamat sebelum disembah orang kembali Lata dan Uzza. Stop. Tidak akan pernah hilang siang dan malam. Maksudnya hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga akhirnya Lata, Uzza kembali disembah orang lagi. Siapa Lata? Berhala. Siapa Uzza? Berhala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi memberitakan apa yang akan menimpa pada kaum muslimin, yaitu nanti di akhir zaman. Baik Bapak Ibu, berdasarkan dua hadis tadi, riwayat Tirmidzi 2219 dan riwayat Muslim 2468, bisa diambil kesimpulan 4 poin. 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi. Yang pertama pelajarannya, wajib mengimani semua berita yang Nabi sampaikan. Wajib kita imani. Wajib mengimani semua berita yang Nabi sampaikan, terutama terkait dengan berita hari kiamat. Wajib kita imani berita tentang semua yang terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Salah satunya adalah yaitu munculnya kembali kesirikan pada umat ini. Ini berita Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul syirik pada umat ini. Itu harus kita imani. Saya ulang ya dari awal ya. Wajib kita imani semua berita Nabi, terutama yang terkait dengan akhir zaman, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adalah berita Nabi tentang akan munculnya syirik di akhir zaman, dan sekarang sudah terjadi. Ini yang diprediksikan Nabi sekarang ini. Ya, pesugihan, dukun, sesajen, ya. Terus kemudian tamimah, tatoyur, tiwala, ya, dan semuanya yang tadi sudah kami sampaikan. 13 hal kesirikan, model kesirikan, semuanya sudah keluar semua. Ya, baik, ini yang pertama. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang perkara gaib, terutama masalah-masalah tanda-tanda kiamat, kecuali semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Nabi itu ngarang, itu nggak mungkin. Tidak mungkin Nabi itu mengada-ada, nggak mungkin. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Jadi Nabi nggak mungkin mengada-ada, ngarang cerita dan seterusnya, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi berdusta, nggak mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran kan ada 4. Pelajaran yang kedua dari dua dalil tadi yang kita dengarkan. Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya kesyirikan tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja. Nah, ternyata syirik itu juga menimpa pada sebagian kaum muslimin sampai kiamat nanti, akhir zaman.
Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan syirik itu cuma terjadinya di zaman Mekah sebelum Rasul diutus, di mana orang-orang kafir nyembah berhala. Bukan. Ternyata syirik itu kata Nabi menimpa pada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di setiap zaman, setiap tahun, ya, sampai hari kiamat nanti. Terus pasti ada syirik itu terus. Dan ini berita Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umatku nanti kembali nyembah berhala. Nah, kalau sudah itu, sudah giliran sudah kiamatnya, yaitu akan datang. Ya, ini berita Nabi. Berarti syirik itu bukan hanya terjadi di zaman Nabi. Syirik itu nanti akan terjadi terus sampai nanti akhir zaman. Terus yang ketiga, yaitu peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Peringatan keras dari Nabi kepada umatnya untuk tidak menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nggak boleh menyerupai. Yang mereka lakukan kita nggak boleh niru. Ya, seperti itu. Baik. Jadi saya ulang, peringatan keras dari Nabi untuk tidak menyerupai, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Banyak Bapak Ibu, maksudnya tidak boleh menyerupai itu adalah dalam hal yang menjadi kekhususan mereka. Ustaz, orang kafir pakai jam, Ustaz, jam tangan. Kita juga tidak boleh Ustaz pakai jam tangan. Bukan. Ini bukan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka. Tetapi yang menjadi kekhususan mereka itu yang tidak boleh. Contohnya terkait masalah hari raya. Makanya umat Islam tidak boleh meniru seperti mereka. Ya, hari raya di dalam Islam itu cuma ada 2. Ulama menambahkan 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat, yaitu hari raya. Sehingga kalau ada orang Islam mulai merayakan Valentine Days nanti Februari ini, ada ya, ini jelas budayanya mereka. Ada hari Thanksgiving, ada hari Halloween, ya, ada peringatan hari apa, ya, peringatan hari AIDS sedunia, peringatan, nggak usah. Kenapa? Karena hari raya di dalam Islam itu ya cuma 2, ya. Nambah 1 hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Terus diantaranya lagi, nggak usah memanfaatkan hari raya mereka. Misalnya, mumpung Natalan, toko-toko pada diskon semua. Beli barang yaitu memanfaatkan diskon Natal. Nggak boleh. Nggak boleh. Seperti itu. Banyak nggak model-model kayak begini? Oh, banyak. Iya. Oh, hari raya Cina. Apa hari raya Cina itu? Imlek. Oh, itu buah-buah diskon, apa-apa semua diskon. Kita memanfaatkannya, nggak boleh. Termasuk membeli produk-produk mereka yang mereka pakai untuk hari raya mereka, nggak boleh. Jual apa? Sampai saya pernah tanya, di sepanjang itu ada daerah Wonocolo, ya, mau ke jembatan baru Wonocolo. Jadi kalau ke kiri ke arah Ngelom, kalau lurus arah Megari, kalau ke kanan ke arah Karangpilang. Itu. Nah, itu ada toko di situ, toko baju banyak. Persis hari raya Imlek itu dia jual baju warna merah anak kecil-kecil itu. Baju Cina itu yang kecil-kecil. Saya nggak kuat yang lihat kayak begini, nggak kuat. Saya langsung datang. Cari apa, Pak? Cari apa? Nggak, saya nggak cari apa-apa. Saya mau tanya, panjenengan, mohon maaf ya, panjenengan Muslim? Loh iya Pak Ustaz, Islam Ustaz. Ya Islam kita ini. Kenapa menjual produk mereka? Nggak usah. Kalau jual busana muslimah nggak apa-apa. Lah yang seperti ini ciri khas agama mereka. Saya tambahkan dikit lagi. Seperti ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Nanti jual apa lagi? Misalnya lagi bukan jual, tetapi ikut memakai bahasa mereka. Hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Anak-anak kecil datang. Loh, mesti kayak ampau belum? Istilah ampau adalah istilah. Iya, nggak usah. Dan jangan membiasakan anak kecil ketika datang. Jadi kan banyak anak kecil itu kalau sudah pertama hari raya itu dodok dia tidak akan beranjak kalau tidak dikasih. Kan begitu ya? Maka jangan dibiasakan yang kayak begini, sehingga ngajari mereka untuk jadi pengemis ini, ngemis ini. Nggak boleh. Ayo deh, ayo ya gantian ya yang lain ya. Yo, ini maksudnya jaga, namanya apa? Dua
nanti sama ponakan-ponakan kalau ujung-ujung berkunjung diamplopi, gila-gila ampoy, ini yang kecil-kecil ini ampoy, ya sekolewan, ini yang besar-besar ampoynya, ampo, ini apa ini? Islam tidak mengajarkan sodako, bilang silakan. Tapi itu tidak sodakonya kalau pas Idul Fitri. Kalau bisa ya rutin tiap bulan dikasih sodako, gitu. Paham ya sampai di sini? Jadi ini ajaran-ajaran mereka jangan diadopsi dan seterusnya. Nanti akan saya lanjutkan contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, kita akan lanjutkan setelah berkumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga doa-doa kita antara adzan dan iqamah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan ini. Jadi Rasulullah SAW memberikan peringatan keras untuk tidak bertasyabbuh, menyerupai perilaku orang-orang musyrik yang terdahulu. Saya sudah berikan di antara contoh-contohnya tadi, dan masih banyak contoh-contoh di masyarakat. Sebagaimana yang sebentar lagi, yaitu mungkin sebagian orang di antaranya ada yang merayakannya, seperti Valentine Days, saling memberikan coklat atau memberikan bunga dan seterusnya. Maka ini semua tidak boleh. Termasuk juga memperingati hari ulang tahun kelahiran. Ini juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tidak boleh. Ya, ulang tahun perkawinan perak, ulang tahun perkawinan emas, ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memperingati yang seperti ini tidak diperbolehkan. Begitu juga diantaranya adalah yaitu tidak boleh mendukung acara-acara yaitu hari raya mereka, tidak boleh. Misalnya ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya satpam di gereja? Bagaimana Ustaz? Bagaimana hukumnya menjadi tukang parkir satpam yaitu pada Natal di gereja dan seterusnya? Maka ini semua adalah tidak diperbolehkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Ustaz, saya seorang tukang, Ustaz, tukang bangunan. Saya disuruh bangun gereja. Saya muslim, boleh tidak saya terima? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh tolong-menolong dalam hal keagamaan mereka, apalagi membuat tempat peribadatan bagi mereka. Enggak boleh seperti ini. Ya, jelas garisnya lakum dinukum waliyadin. Dengan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan way out, jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukupkah? Belum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Cukupkah? Belum. Kata Allah lagi dalam surat At-Talaq itu bertubi-tubi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka kalau misalnya kemarin ada ibu-ibu tanya, Ustaz, saya usaha catering, Ustaz, usaha catering. Saya itu dapat pesanan, Ustaz, dari gereja. Nilainya, Ustaz, besar, Ustaz, nilainya, Ustaz. Ya apa ini, Ustaz? Ini pandemi ini kosong, Ustaz. Karyawan tak rumah-rumahkan semua loh, Ustaz. Pegawai itu tak rumahkan semua. Ini dapat orderan gede, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nggak boleh. Karena jelas yaitu untuk agama mereka. Lah kalau saya dapat undangan, Ustaz, yaitu mohon maaf pesanan untuk ulang tahun, Ustaz, ulang tahun anak, itu boleh, Ustaz? Nggak boleh. Karena Anda sama dengan mendukung. Berarti kalau gitu enggak usah tanya aja kalau gitu, Ustaz, ya. Nah, itu repot. Ya ini yang kayak gini nih, bahaya ini. Wes aku gak takut, buat apa Bu, acara apa, nggak usah, wes terserah kamu, udah. Gitu katanya. Ya nggak boleh ya, kalau kita tahu maka ya jangan, nggak boleh. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini tidak boleh tolong-menolong dalam hal yaitu peribadatan mereka. Apapun itu, apalagi mengucapkan selamat, ya, selamat Natal apa. Makanya kayak begini ini sama dengan kita mengucapkan, memberikan selamat tentang Tuhan itu 3. Ini sama dengan kita mengucapkan selamat Nabi Isa itu sebagai Tuhan dan yang lainnya. Batal itu imannya. Nggak boleh. Ya. Sekalipun hanya sekedar di lisan. Coba katakan sama mereka. Mau nggak mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? La
Saya yakin mereka nggak akan mau, karena mereka tahu konsekuensinya masuk Islam, maka dia harus meninggalkan semua bentuk peribadatannya. Seperti itu. Ya. Maka meskipun itu sekedar ucapan selamat Natal dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Luntur akidah, luntur imannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jelas, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agama kami, agama kami. Perkara nanti terkait muamalah, jual beli dengan mereka, tolong menolong dalam hal bertetangga, boleh, tidak dilarang. Tapi dalam bahasan masalah akidah, ibadah, tauhid, jelas kita berbeda dengan mereka dan tidak boleh luntur dan lentur dengan agama mereka. Ya, berbaur, nggak boleh. Kita lanjutkan, yaitu yang berikutnya. Jadi sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi ya, nomornya 2695, 2695, kata Nabi, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Bukan termasuk umatku, kata Nabi. Nggak boleh. Ya, mohon maaf, pakai bajunya model seperti, maaf ini pendeta, ya, pakai kaosnya kaos di situ ada tanda salib. Ya. Saya lihat ada anak-anak muda itu, dia pakai kaos olahraga, rupanya kesebelasan kesukaannya dia, kebanggaannya dia, Real Madrid. Saya tanya, mas, sini mas, ini gambar apa? Oh, ini simbol Ustaz, simbolan Ustaz, Real Madrid Ustaz. Memangnya Anda senang dengan? Oh iya Ustaz, mulai itu saya suka ini Real Madrid. Meskipun tayang jam 2 malam tak belain sama saya Ustaz. Oh iya. Anda tahu yang Anda pakai itu, simbol itu di atasnya ada salibnya kan? Simbolnya itu atasnya. Apalagi Barcelona, jelas salib, seret. Nggak boleh. Ya kayak begini. Iya. Terus kemudian Ustaz nggak ada gambarnya, nggak ada gambar kanunya, cuman ada tulisannya, misalnya Ronaldo, ya, atau Messi. Siapa mereka ini? Muslimkah atau kafirkah? Ya kafir Ustaz. Kenapa Anda bangga dengan mereka? Kenapa Anda tidak tulis saja Muhammad selesai, sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Ya, kenapa Anda bangga dengan orang-orang kafir? Nggak boleh yang kayak begini. Nggak boleh. Tolong tanamkan anak-anak kita jangan sampai bangga dengan orang-orang kafir. Banggalah dengan nabi kita, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, tapi kadang-kadang bapaknya itu ya pecinta bola, itu apa masalahnya? Lah itu masalahnya ya. Kadang-kadang jagongan bareng sama anaknya ya. Seperti itu. Nah, ini baik, kita lanjutkan. Boleh nonton bola atau apa. Apalagi kita menyukai olahraga futsal, ya itu mubah hukumnya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nonton bola ini ulama berbeda pendapat, karena ini lihat aurat orang. Nonton bola ini, ya jelas, karena sepak bola itu terlihat pahanya, ya. Sedangkan paha laki-laki itu aurat. Laki-laki nggak boleh lihat paha laki-laki yang lain, nggak boleh, itu aurat. Nah, makanya dalam hal ini sebaiknya mending dipakai ngaji aja lah daripada nonton Real Madrid melawan Deltras ya, atau Barcelona melawan Persibaya. Buat apa? Ada manfaatnya. Ya, kita lihat. Mending dipakai taklim ya. Nah, kita lanjutkan penutup terakhir, yaitu yang keempat sekarang ya. Pelajaran yang keempat dari dua hadis tadi yang kita dengarkan tadi. Apa itu? Bahwasanya umat ini akan jaya, umat ini akan mendapatkan kemenangan, bahkan negeri ini akan aman, musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila penduduk di negeri itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, umat ini akan jaya, umat ini akan menang, Islam ini akan menang, bahkan negeri kita akan aman, tidak ada musibah, bahkan pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir manakala penduduk di negeri itu semuanya mentauhidkan Allah, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ustaz ngomong begini itu ada dasarnya. Ada. Ayo dibuka Al-Quran Ustaz. Suratnya nomor 24 Ustaz. An-Nur. Surat An-Nur. Surat nomor 24. Ayatnya ayat 50. Ayatnya ayat 55. An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina
mengerjakan kebajikan. Baik, apa janjinya Allah Ustaz? Lanjutkan. Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Allah menjanjikan bahwasanya umat Islam akan jaya, berkuasa, menang. Satu itu. Lanjutkan Ustaz, teruskan. Dan sungguh Dia akan menentukan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Allah akan memberikan keridhaannya. Ya, Allah akan teguhkan yaitu umat Islam ini di atas agamanya. Terus yang nomor 3 Ustaz, teruskan. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Allah akan mengubah keadaannya mereka. Sebelumnya bagaimana keadaan mereka Ustaz? Lanjutkan. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, Allah akan rubah keadaan mereka yang awalnya ketakutan, physical distancing, takut ya apa ini? Kumpul-kumpul ramai banyak orang takut, di mana semua banyak yang di lockdown atau di PSBB, ketakutan. Ya, ketakutan. Mau sholat Jumat di masjid takut, mau sholat berjamaah di masjid khawatir, takut tertular dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan dirubah oleh Allah aman sentosa, diangkat semua bala. Ya, diangkat oleh Allah. Terus syaratnya apa Ustaz? Lanjutkan. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku. Nah, sesuatu pun. Baik, syaratnya mereka tetap mentauhidkan aku dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Teruskan Ustaz, lanjut. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, Terus, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan kepada kita selama penduduk di negeri tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum-hukum Allah ditegakkan, yaitu siar-siar Islam ditegakkan, ya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Lah ini sebaliknya tidak. Siar-siar Islam malah yaitu ditenggelamkan. Orang sudah tidak terbiasa mengucapkan hari Ahad. Yang diucapkan itu Minggu. Loh, padahal Ahad itu siar Islam. Ada lagi orang sudah tidak terbiasa dengan mengucapkan khitan, tapi yang diucapkan itu sunat. Oh. Orang sudah tidak terbiasa dengan mengucapkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, tidak terbiasa. Yang dibiasakan itu adalah Surah, Safar, ya, Selo, apa lagi dan seterusnya. Itu syiar Islam. Bulan-bulan yang Allah buat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama-namanya sudah ditulis oleh Allah. Agungkan syiar Islam. Orang sudah tidak terbiasa, yaitu menggunakan istilah apa ini? Apa itu? Ada itu istilah apa ya yang sering ada di masyarakat kita, mereka rubah dengan istilah-istilah yang Islam tidak membenarkan istilah-istilah tersebut, gitu ya. Maka yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, ayo sudah mulai kita tumbuh suburkan siar-siar agama Allah, sehingga Allah akan memberikan kemenangan. Bangga dengan firman Allah, dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit qala. Bukan Matius yang disampaikan, bukan. Memimpin rapat kok menukil Matius. Bukan. Ya. Ayat Quran tinggikan. Al-Quran itu kitab penghapus seluruhnya. Tidak ada Injil, itu tidak ada selama ada Quran. Setelah ada Quran semua kitab dihapus. Gak ada Injil, gak ada Taurat. Al-Quran kitab penyempurna, sehingga gak perlu nukil Injil. Apalagi dia seorang Muslim. Ya, gak perlu. Ada yang model kayak begini kira-kira? Ada ya? Jadi nggak perlu Bapak Ibu sekalian ya. Yang kayak begini mau negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nggak bisa. Ya, seperti itu. Oleh karena itu maka ayo kita kembali, kita awali dari diri kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala bentuk kesyirikan ya.
Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa. Saya tambahkan satu lagi terakhir, penutup. Saya tambahkan satu lagi terakhir, penutup. Berarti ada 5 ya. Maka kata para alim ulama, ternyata model kesirikan di zaman kita, di zaman ini, zaman now, lebih dahsyat daripada syirik yang terjadi di zaman Rasul. Salah. Oh, syirik yang terjadi di zaman sekarang lebih hebat, lebih dahsyat daripada syirik di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi mereka cuma nyembah berhala, mereka ngalap berkah ke pohon-pohon yang dikeramatkan. Tapi di zaman kita, ngalap berkahnya itu ke Kiai Slamet. Mana Kiai Slamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, ya, yang konon katanya kotorannya mengandung barokah sampai dijadikan rebutan diusapkan, ya, karena mengandung barokah. Loh, ada lagi yang ngalap berkah dengan pergi, yaitu ke Sumur 7 di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat, yang katanya mandi di air itu awet muda dan seterusnya. Ada lagi yang ngalap berkah dengan mengambil tanah kuburan salah seorang ulama, ya, kuburan seorang ulama, bahkan dikatakan sebagai wali. Gak jauh dari tempat ini kok tempatnya, gak jauh. Ya, yang wali 10 katanya. Yang konon katanya tanah kuburannya mengandung barokah. Bahkan ada cerita, Bapak Ibu bisa lihat itu, ya, beritanya itu. Ada di antara mereka yang selain mereka ambil tanah kuburannya, ada yang memakan tanah kuburannya karena dianggap barokah. Sehingga penjaga kuburnya selalu dijoki terus ditambah lagi tanahnya karena dianggap berkah. Bayangkan, ya. Ada lagi, kalau dulu di zaman Nabi mereka ini suka pergi ke dukun, tetapi di zaman kita tidak, ya, lebih dahsyat. Kalau dukun di zaman Nabi itu cuma meramal, tapi dukun di zaman kita banyak jenisnya, banyak macamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 103. Al-Maidah ayatnya An-Nisa kok Al-Maidah. An-Nisa ayat 51. An-Nisa ayat 51. An-Nisa 51. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Silakan Ustaz baca. Apakah kamu tidak memperhatikan? Silakan. Ayo. 51. Ya, 51 451. An-Nisa 51. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Baik, mereka percaya kepada siapa, Ustaz? Mereka percaya kepada jibit dan tauhid. Mereka percaya kepada jibet dan tauhid. Apa itu jibet? Mantra-mantra yang digunakan untuk mereka, yaitu kalimat yang ditujukan untuk berhala, tukang ramal alias dukun, tukang sihir dan sejenisnya. Ini disebutkan oleh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Intinya adalah syirik di zaman kita lebih dahsyat daripada di zaman Nabi SAW. Jangankan begitu, kalau di zaman Nabi mereka mendatangi kuburannya orang-orang soleh. Didatangi kuburannya orang-orang soleh, mereka menjadikan wasilah. Tapi di zaman kita, kuburan orang-orang yang bukan Islam sekalipun didatangi. Ya. Di negeri kita ini ada satu kuburan mantan pemain film horor paling top di Indonesia. Perempuan. Betul atau tidak? Saya tanya, di atas kuburannya ada salibnya tidak? Salib. Bukankah di antara mereka para pemain sinetron itu ada ketika memerankan adegan film horor, untuk memakai pakaiannya, bajunya atau apa harus kulonun, nyekar dulu ke kuburan ini. Bayangkan, minta izin dulu. Bayangkan, ini terbukti Bapak Ibu sekalian, bukan omong kosong ini, bukan mengada-ada. Bayangkan, berarti lebih dahsyat kalau dulu orang-orang soleh yang didatangi. Sekarang yang tidak soleh, bahkan muslim pun didatangi. Ya, makanya lebih dahsyat daripada di zaman Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
yaitu menjadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, sehingga kita wafat digolongkan dalam husnul khatimah. Dan semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menolak, mencegah semua bentuk-bentuk yang mengarah kepada kesyirikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah Bapak Ibu, materi ini karena saya anggap tuntas, ya, nanti insya Allah bulan depan atau sebelum kajian akan kami share melalui bentuk PDF. Jadi kalau sudah tuntas akan saya share, yaitu dalil-dalilnya melalui bentuk PDF dan bisa dibagikan kepada para jamaah dan bisa dikopi dan diperbanyak, disebarkan, gitu ya. Berarti bulan depan kita akan masuk larangan yang kedua dari bab akidah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.